Strategi pelaksanaan 2 pada pasien risiko perilaku kekerasan dengan cara mengontrol marah secara verbal. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi. Mbak Tata masih ingat kan dengan saya? Masih Coba sebutkan nama saya Mbak. perawat Nisa. Oh iya, benar. Mbak Tata ternyata masih ingat nama saya Mbak. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak Tata hari ini? Apakah Mbak Tata masih belum bisa mengontrol marah atau sudah bisa? Saya masih belum, saya masih kesal. Oh, Mbak Tata masih kesal. Tapi kemarin Mbak Tata merasa kesal juga atau tidak setelah kita latihan yang pertama? Sudah berkurang. Oh, sudah berkurang. Berarti Mbak Tata sudah mempraktikkan latihan yang kemarin ya Mbak? Sudah. Alhamdulillah. Eh, apakah Mbak Tata bersedia untuk belajar untuk mengendalikan marah dengan mengungkapkan perasaan Mbak Tata dengan baik? Sedia. Baik Mbak. Sebelumnya apakah Mbak Tata sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika marah? Belum tahu ya Mbak? Baik Mbak. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang mengenai latihan mengontrol marah secara verbal? Untuk waktunya sekitar 10-15 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah Mbak Tata bersedia? Ya, sedia. Baik. Jadi Mbak Tata, latihan hari ini yaitu mencegah marah dengan cara mengungkapkan secara verbal. Nah, mengungkapkan marah secara verbal ini artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri Mbak Tata sendiri atau menyakiti orang yang ada di sekitar Mbak Tata. Untuk tujuannya sendiri, yaitu Mbak Tata bisa mengeluarkan rasa amarah yang Mbak Tata alami tanpa kekerasan fisik. Dan untuk mencegah marah yang menumpuk sehingga akan membuat Mbak Tata meledak. Dan itu orang yang ada di sekitar Mbak Tata juga bisa memahami apa alasan ketika Mbak Tata marah serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan Mbak Tata. Untuk memulainya, Mbak Tata bisa mempersiapkan diri Mbak Tata dengan bersikap tenang. Nah, sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah amarah ya Mbak. Setelah marah disalurkan lewat tarik nafas yang dalam dan sudah merasa lega, Mbak Tata perlu bicara dengan orang yang membuat Mbak Tata marah. Ada 3 cara Mbak. Yang pertama itu meminta dengan sopan, yang kedua menolak dengan sopan, dan yang ketiganya itu mengungkapkan perasaan kesal yang Mbak Tata rasakan. Ya, untuk yang pertama, meminta dengan sopan. Mbak Tata bisa meminta dengan cara, Bu, bisa minta tolong untuk dikerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai telat seperti kemarin. Seperti itu ya Mbak. Yang kedua, menolak dengan sopan seperti, maaf, saya tidak bisa karena itu bukan tugas saya, itu tanggung jawabnya kamu. Seperti itu Mbak. Nah, untuk yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal, Mbak Tata bisa langsung mengungkapkan perasaan yang Mbak Tata alami ke orang yang membuat Mbak Tata kesal. Itu dengan cara, saya kesal karena kamu tidak menjalankan tugas-tugasmu. Seperti itu ya Mbak. Coba Mbak Tata praktikkan ketiganya. Yang pertama itu sebelumnya saya harus tarik nafas dalam. Terus yang pertama saya meminta bantuan orang. Terus yang kedua menolak dengan baik. Terus ketiga itu meluapkan perasaan saya dengan baik. Iya, betul sekali ya Mbak. Ternyata Mbak Tata sudah bisa untuk mengontrol marah secara verbal. Nanti Mbak Tata bisa praktikkan ke orang yang membuat Mbak Tata merasa kesal atau membuat Mbak Tata merasa marah. Nah, Mbak Tata setelah dilakukan latihan untuk mengontrol marah secara verbal ini, bagaimana perasaannya Mbak Tata sekarang? Saya lebih tahu gimana cara mengontrol emosi saya. Oh iya. Berarti Mbak Tata sudah tahu apa saja yang harus dilakukan ketika Mbak Tata merasa marah dan untuk tidak melakukan tindakan fisik yang dapat melukai diri Mbak Tata sendiri dan melukai orang lain yang ada di sekitar Mbak Tata kan? Juga dengan cara tadi napas dalam, terus yang pertama meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan saya. Oh iya, benar sekali ya Mbak. Dan Mbak Tata bisa melakukannya ketika Mbak Tata merasa marah. Lalu untuk latihan selanjutnya, kita akan melatih mengontrol marah dengan cara spiritual. Apabila Mbak Tata mulai merasa marah, Mbak Tata bisa melakukan dengan cara yang sudah kita latih pada hari ini dan kemarin ya Mbak. Bagaimana kalau 2 jam lagi kita ketemu lagi Mbak Tata? Ya. Baik Mbak Tata, nanti saya
nanti kita akan membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah Mbak, yaitu dengan cara spiritual. Apakah Mbak Tata setuju? Setuju. Baik Mbak Tata, mau di mana Mbak? Di sini saja atau di tempat yang lain? Mbak rekomendasinya Di sini. Ya, berarti di sini saja ya Mbak. Ya, Sampai jumpa nanti, saya akan kembali ke ruang perawat. ya. Makasih Mbak. Iya.